Podme, podcast recharge and relax. Hai Podme friend dan mom semuanya, apa kabar nih? Balik lagi kali ini bersama Mae, alias mungkin yang belum tahu nama aslinya, saya Vira, Mom Vira, tapi panggil aja Mae. Jadi kali ini topik kita agak-agak nggak tahu kenapa nih Mae dapat jatah topiknya agak-agak serius mulu ya. Kemarin itu belum lama kita ngomongin soal perselingkuhan dan perzinahan. Nah sekarang kebagian kita ngomongin harta gono gini, dan kita balik lagi akan ngebahas berdasarkan kasus yang lagi rame. Kalau cluenya harta gono gini, kira-kira mom semua tahu nggak nih apa nih kasus yang lagi rame yang akan kita review bersama, bukan gibah ya, kita review bersama. Dan kita mungkin ngelihat dari sisi pandang hukum karena kasus ini terkait dengan hukum, dan pastinya mam semua perlu tahu, perlu aware terkait hal ini karena berkaitan dengan rumah tangga dan mungkin kehidupan sehari-hari ya. Dan kali ini bersama Mae udah ada expertnya nih di bidang hukum, yaitu Mas Rio, Wilhelmus Rio Resandi SHMH tepatnya. Lengkap ya kan. Panjang, Mas Rio ya? Panjang, dipanggilnya Mas Rio nih. Halo Mas Rio. Halo, apa kabar? Apa kabar Mas Rio? Baik, sehat. Baik. Jadi Mas Rio ini adalah seorang lawyer. Beliau adalah managing partner dari Resandi Cumbadrika. Cumbadrika Partnership Ya. gitu. Kantor hukum itu ya. Boleh tahu IG-nya apa Mas? Pasti nanti banyak yang kepo deh. Di sini nih nanti nih. Akun Instagramnya sesuai dengan nama saya tadi @Wilhelmus Rio, disambung semua. @Wilhelmus Rio, oke Ya. tuh. Jadi boleh di follow nanti Mas ya. Kalau ini mungkin ada selanjutnya dari sini ada yang mau ditanya-tanya gitu. Nah, Boleh banget. boleh ya gitu. Nah balik ini nih kita ada topik lagi. Jadi tadi udah ada cluenya ya mengenai harta gono gini. Karena kan belum lama ini ya Mas Rio kita nih ada kasus nih yang seru banget yang jadi topik pembicaraan para ibu-ibu gitu kan. Terkait soal perceraian para pesohor, pesohor Indonesia ya kan. Public figure lah ya. Public figure di Indonesia ya. Jadi mereka ini ternyata bercerai, ternyata ada perjanjian pernikahannya antara suami dan istri. Dan setelah selidik endingnya adalah istri nggak dapat apa-apa gitu kan. Berdasarkan karena merujuk lagi dari isi perjanjian tersebut. Jadi kali ini kita nggak akan ngebahas soal kasusnya itu, tapi kita akan ngebahas soal perjanjian pernikahannya karena ini lagi hype banget nih. Jadi orang jadi kepo, apa sih perjanjian pernikahan itu gitu. Dan jadi daripada simpang siur, supaya clear, supaya jelas, kita langsung tanya aja ke Mas Rio. Sebenarnya definisi dari perjanjian pernikahan itu apa Mas Rio? Oke, baik. Jadi kita topiknya itu ya. Dan membahas yang lagi rame nih. Ya, disambungin dikit sama sekalian kita review Siap. ya. Bukan gibah, kita review. Keramaian semacam ini tuh sebenarnya tiap hari terjadi nih. Tiap hari terjadi kalau di pengadilan gitu. Baik kalau yang teman-teman yang beragama Islam kan di pengadilan agama, yang beragama selain agama Islam kan di pengadilan negeri itu. Nah ini juga mengenai perjanjian pranikah atau biasa kita kenal kalau dalam bahasa Inggris tuh prenuptial agreement. Itu juga rame dibahas. Rame dibahas di Indonesia, terutama untuk pasangan-pasangan suami istri yang baru menikah atau laki-laki perempuan yang sedang merencanakan perkawinannya, itu biasanya banyak membahas hal ini gitu. Memang agak tidak lazim di Indonesia, tapi sekarang menjadi rame gitu. Nah, perjanjian pranikah itu sendiri atau prenuptial agreement itu perjanjian antara calon suami dan calon istri, atau setelah ada putusan MK tahun 2015 itu ya. Sudah jadi suami istri pun selama pernikahan itu juga bisa membuat perjanjian ini. Jadi gitu. di tengah-tengah pernikahan tiba-tiba kepikiran gitu, itu bisa gitu ya? Bisa. Nah, perjanjian di sini adalah perjanjian yang isinya secara sederhananya ada pisah harta atau ada pisah hutang. Pisah harta, pisah hutang, kemudian siapa mengelola keuangan rumah tangga, siapa mengelola aset, lalu kembali lagi ke pisah harta. Harta itu harta yang mana? Harta yang bawaan sebelum mereka melangsungkan perkawinan,
ataupun yang didapatkan dengan cara-cara sebelum mereka menikah, ada yang hibah juga sifatnya dan lain-lain, itu kepemilikannya, pengelolaannya, kemudian itu nanti dipisah. Kenapa dipisah? Banyak suami istri yang sudah memandang jauh ke depannya dalam rangka meminimalisir atau mengantisipasi perselisihan atau konflik yang mungkin atau berpotensi bisa terjadi di kemudian hari kalau terjadi perceraian atau kematian, meninggal dunia pasangannya, suami atau istri. Seperti itu sih singkatnya. Singkatnya gitu ya. Jadi intinya secara singkatnya adalah kurang lebih kebanyakan adalah mengelola aset, terkait pengelolaan aset dan pemisahan hutang serta harta. Kebanyakan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu definisi dari si perjanjian perkawinan ini. Dan tadi sudah di-state kalau tiba-tiba kepikiran di tengah pernikahan gitu, kayaknya kita perlu nih bikin perjanjian perkawinan gitu. Itu bisa sejak tahun 2015 ya, 2015, sejak keputusan MK itu. Oke. Nah, selanjutnya nih plus minusnya sebenarnya apa sih nih dari dibuatnya perjanjian perkawinan ini sebetulnya? Baik, kembali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa kalau di Indonesia itu sebenarnya tidak lazim gitu. Plusnya itu adalah meminimalisir atau mengantisipasi konflik yang akan ada di kemudian hari. Baik antara suami istri tersebut atau pihak ketiga yang terkait. Pihak ketiga yang terkait itu bisa siapapun, pihak manapun gitu. Ada ya orang lain lah, atau badan hukum atau siapa, atau keluarga gitu. Nah, benar-benar orang ketiga gitu ya. Plusnya itu. Jadi konflik yang berpotensi akan muncul di kemudian hari kalau terjadi perceraian atau kematian salah satu, itu dapat diantisipasi. Ini sudah berjanji loh gitu. Jadi tidak perlu dipersengketakan lagi nantinya gitu. Itu plusnya. Sementara kalau minusnya biasanya kembali lagi tadi saya bilang tidak lazim adalah ini mau kawin, mau nikah, nggak percaya satu sama lain. Masalah trust. Trust. Jadi ada trust issue di situ bahwa nggak sedikit juga orang laki-laki perempuan yang mau menikah, kemudian kita bikin perjanjian pranikah yuk, kita bikin perjanjian, lalu gak jadi kawin. Itu ada juga karena kamu gak percaya sama aku, gitu kan. Lalu atau keluarga dari masing-masing juga tidak saling percaya. Nah itu minusnya ya ada kalau kecil atau besar itu kan relatif ya. Tapi minusnya adalah di awal pada saat pembuatan juga banyak terjadi konflik-konflik itu seperti itu, yang gitu. Ya masa sih nggak percaya gitu. Kita pacaran sekian lama, misalnya ada laki-laki perempuan pacaran sekian lama tapi masih nggak percaya. Berarti terkait culture sebenarnya ya, culture Indonesia yang memang kayaknya untuk ya lu kalau mau nikah harusnya lu saling percaya gitu, betul, kan. Kenapa lu masih mempertanyakan terkait hal itu gitu. Atau kamu mau ngorek-ngorek warisan dari orang tua saya gitu. Kamu mau ngorek-ngorek harta yang dihibahkan kepada saya untuk saya kelola, untuk saya nikmati dan lain-lain yang dihibahkan oleh orang tua saya mau dikorek-korek di sini gitu. Ya hal-hal seperti itu pasti muncul. Ya. Itu jadi negatifnya mungkin bisa jadi terjadi trust issue antar pasangan, dan mungkin nggak cuma pasangan, kalau nyampe ke keluarga itu jadi bisa antar besan gitu, antar keluarga cekcok bisa gitu ya. Karena memang culture-nya memang belum biasa di Indonesia gitu ya. Gitu. Nah terus udah gitu nih selanjutnya kira-kira nih kondisi seperti apa sih nih yang sebaiknya nih kita mulai berpikir untuk membuat perjanjian pernikahan? Ada nggak sih kayak tertentu yang memang disarankan untuk membuat perjanjian tersebut? Kondisi apa yang dipersyaratkan membuat perjanjian? Sebenarnya tidak ada yang mencaratkan. Tapi kondisi apa pada umumnya yang hartanya banyak atau utangnya banyak. Jadi kita lihat lagi nih ya, kondisinya ya. Begitu. Kalau misalkan diperkirakan resiko dari pekerjaan pasangan tinggi gitu. Resiko pekerjaan bisa, kemudian resiko finansial tinggi, warisannya banyak, kemudian dan lain-lain lah. Ya itu. Jadi ada hal-hal tertentu yang
ya itu tadi balik lagi ya tadi Mas Rio bilang resiko pekerjaan tinggi, financial risk-nya juga tinggi, terus warisannya juga mungkin rawan konflik nih, banyak dan mungkin pewarisnya juga banyak gitu. Utangnya juga banyak bisa. Utangnya juga banyak ya, financial risk-nya tinggi gitu, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan walaupun itu di tengah jalan masih bisa. Nah, berarti kan di situ harus ada keterbukaan finansial dong antar pasangan ya. Betul banget. Supaya kita bisa tahu nih kondisi ini memang harus kita ibarat kata harus kita preventif untuk. Jadi perjanjian itu kan bersifatnya sebenarnya untuk preventif ya. Kebutuhan preventif, bukannya solving gitu, bukan memecahkan masalah tapi preventif supaya tidak terjadi resiko hukum di kemudian hari gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi memang mungkin keterbukaan finansial antar pasangan yang mau nikah terutama itu ada baiknya buka-bukaan nih gitu. Misalkan penghasilan saya segini, utang saya ada segini. Saya usaha resikonya seperti ini gitu. Jadi bisa sama-sama saling aware satu sama lain gitu tuh, Mam. Untuk yang jomblo juga nih ya. Yang jomblo, soalnya Pod Me Friends pasti banyak yang jomblo juga. Kalau kalau audiensnya Mama Academy udah pasti mama ya kan, seperti saya. Tapi kalau Pod Me Friends ini audiensnya tuh lebih luas gitu. Jadi mungkin nih yang para yang calon bapak dan ibu gitu bisa untuk dipertimbangkan untuk hal ini gitu kan. Nah terus udah gitu. Selanjutnya nih Mas Rio, apa sih yang sebaiknya kita atur dalam perjanjian? Oke, kembali lagi jawabannya seperti sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Yang harus dipersiapkan itu niat dan mental sebenarnya, karena nggak gampang, karena kan nanti akan dirinci satu persatu tuh. Hartanya apa, utangnya, siapa yang mau mengelola dan lain-lain. Kalau salah satu meninggal dunia nanti akan diperuntukkan untuk siapa, bagaimana, kapan, itu juga harus dirinci. Nah, mempersiapkan niat dan kesiapan mental dulu, baru nanti kita di breakdown, lanjut kepada tahapan-tahapan dari prosesnya itu. Kita balik lagi ya review kasus yang kemarin. Jadi itu kan sebenarnya ya kalau kita lihat gitu dari berita kayak kasus yang lagi hype ini adalah kondisinya si suami dan istri ini sepakat yang mengurus rumah tangga adalah istri, yang mencari nafkah adalah suami. Lalu terdapat pemisahan harta gitu kan, pemisahan harta. Nah karena si istri mengurus rumah tangga dan dia bersepakat untuk tidak mempunyai penghasilan, berarti kan otomatis gitu. Jadi harta karena dia melakukan pemisahan harta otomatis jatuh ke tangan suami yang memang dia mencari nafkah di situ, mencari uang di situ gitu kan. Nah berarti saat terjadi perpisahan mau nggak mau kan ya memang tidak ada harta atas nama istri gitu. Nah itu kira-kira kan kalau secara garis mungkin kalau belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sih kayaknya fair-fair aja. Oh ya biasa kok yang namanya istri ngurus rumah, suami nyari nafkah tuh biasa gitu. Tapi kalau dilihat kita mendalam lagi itu kan sebenarnya nggak fair gitu kan. Itu boleh ya gitu, maksudnya asal pihak bersepakat dengan kondisi tidak fair antar para pihak gitu. Boleh nggak boleh itu subjektif. Tapi pada dasarnya kan kalau perjanjian itu perikatan dan kemudian di dalam hukum kan ada asas kebebasan berkontrak. Sebenarnya apapun boleh disepakati. Berarti berlaku lex spesialis gitu ya? Apapun, tahu asas hukum. Kita satu alumni. Jadi apapun boleh disepakati, apapun boleh diperjanjikan selama itu adalah hal-hal yang patut, sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak melanggar norma-norma kesusilaan, sesuatu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hukum, itu boleh disepakati. Kita kembali lagi kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya memang bawaannya Belanda kan, itu ada namanya syarat sahnya perjanjian. Itu jadi ada syarat subjektif dan syarat subjektif. Nah, yang di subjektif dan objektif, si objektif itu sendiri, itu yang tadi saya sampaikan, harus hal-hal yang halal, tidak melanggar kesusilaan, norma-norma sosial, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hukum, itu boleh disepakati, gitu. Jadi yang kemarin saya sempat baca-baca juga,
banyak pihak yang jadi kebagi dua kubu nih. Itu kan wajar, suami cari nafkah. Kemudian itu kan wajar, istri mengurus rumah tangga. Ada yang bilang tidak wajar pada saat perekonomiannya menjadi seperti timpang. Menjadi si istri tidak bisa menikmati perekonomian keluarganya. Istri tidak punya ruang untuk belanja dalam hal ini kebutuhan pokok. Kita pagari di kebutuhan pokok ya, belanjanya kebutuhan pokok primer untuk rumah tangga, dia nggak punya keleluasaan gitu. Nah itu kan tafsiran dari masing-masing orang, dan itu tafsiran itu bisa ya terserah, bisa maksudnya bebas, opini, pendapat itu bisa bebas. Yang penting di dalam perjanjian itu kesepakatan antara suami istri ya tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma dan lain-lain. Gitu. Sepanjang memang itu disepakati bersama. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti ini salah satunya juga misalkan gini. Ada waktu itu sempat baca juga yang perjanjian pernikahan kalau dia pihak yang selingkuh berarti harta jatuh sama si yang diselingkuhin gitu. Nah itu boleh tuh ya berarti ya? Ya boleh aja. Boleh tuh Bu Ibu boleh bikin aja sama bapak ya gitu. Langsung bikin, jadi macem-macem langsung kelar loh gitu kan. Nah ini balik lagi nih, tadi berarti ini di tengah-tengah jalan nih, misalkan dia merasa terjadi perjanjian yang gue buat nih nggak fair nih jatuhnya nih. Itu bisa nggak sih dilakukan upaya hukum? Upaya hukum dalam hal ini jika ada yang melanggar ya? Enggak, jadi misalnya perubahan gitu, karena dia merasa loh kata perjanjiannya ternyata nggak fair nih buat gue gitu kan. Sebenarnya perubahan kapanpun boleh-boleh aja, sepanjang disepakati oleh para pihak. Gitu. Kalau para pihak sepakat boleh-boleh aja. Kalau nggak sepakat? Kalau nggak sepakat tentunya akan terjadi konflik. Nah itu mesti naik ke pengadilan berarti kayak gitu untuk perubahan perjanjiannya gitu. Tergantung perjanjian pranikah ini, perjanjian atau perkawinan atau setelah pernikahan ini tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melakukan pelanggaran. Ya bentuknya bisa, kalau di hukum perdata tuh ada namanya wan prestasi. Itu bisa menuntut bisa meminta ganti rugi, bisa meminta penggantian apa-apa terhadap ingkarnya si salah satu pihak terhadap perjanjian itu. Gitu sih. Seperti perjanjian pada umumnya. Nah, jadi misalkan gitu terjadi wan prestasi, baru kita bisa ya masuk jalur pengadilan gitu. Nggak harus juga sih, kadang kan ada. Kalau masuk ke pengadilan, kalau terjadi upaya hukum sih saya nggak bilang ke sana, tapi diusahakan dulu lah secara kekeluargaan semuanya. Gitu. Kita orang Indonesia kan mengagungkan musyawarah mufakat. Betul. Jadi mungkin kalau seawalnya jadi pertama mungkin kesepakatan dulu apa yang mau dirubah gitu ya. Misalkan merasa di tengah-tengah jalan ini perjanjiannya nggak fair ternyata gitu. Dan kalau memang sepakat itu nggak masalah untuk dirubah tengah jalan perjanjiannya. Tapi kalau tidak ya usahakan mufakat bersama aja. Kalau memang mentok banget gitu kan, baru pengadilan upaya pengadilan. Tapi itu pasti bakal panjang ya. Iya. Panjang ya. Panjang sekali itu. Dan perjanjian ini nggak cukup hanya para pihak yang berjanji. Jadi jika sudah diperjanjikan, alangkah sangat baiknya didaftarkan, diaktakan di notaris. Berarti jadi langkahnya supaya menjadi suatu akta yang otentik. Berkekuatan hukum tetap gitu kan. Jika terjadi konflik di kemudian hari, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, gitu. Itu lalu nanti setelah dari notaris untuk yang beragama Islam didaftarkan, dicatatkan di KUA. Kalau yang beragama selain Islam di catatan sipil. Gitu. Jadi langkahnya adalah kita membuat kesepakatan antara suami istri para pihak, baru selanjutnya diaktakan di notaris. Aktakan apa dinasi geling? Diaktakan supaya menjadi otentik. Jadi tidak dibawa tangan.
jadi bentuknya benar-benar akta notaris ya, bukan legalisir atau nasigiling gitu, bukan ya. Jadi supaya pembuktiannya sempurna, pembuktian sempurna. Jadi kalau terjadi konflik dia tidak perlu dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain. Oke. Jadi diaktakan ya, bukan dilegalisir atau dinasigiling tuh yang cuma dikasih materai di kantor pos. Itu. Jadi benar-benar diaktakan gitu. Terus udah gitu setelah itu kita kalau yang muslim ke KUA didaftarin, kalau yang non muslim di catatan sipil. Nanti ini bisa berimbas kalau ada pemisahan harta, itu ada imbas di pajak juga ya, berarti pelaporan pajak dan lain-lain. Ngefek kan pasti, tuh ya? Pasti. Itu di kedepannya nanti. Gitu. Itu makanya perlu didaftarkan itu gitu loh. Seandainya nanti misal ada pelaporan pajak atau apa, jadi kita bisa tahu oh ini kita nggak nyatu hartanya gitu. Itu ngefek juga kalau perjanjiannya kalau perkawinannya masih jalan. Ya kalau cerai ya itu buat sebagai alat bukti pengadilan saat perceraian kalau memang ada pemisahan harta dan hutang dan lain-lain gitulah. Begitu intinya. Nah terus udah gitu lanjut lagi nih. Gak apa-apa ya? Lanjut terus. Seru kok. Jadi ini tadi udah dijawab sih ya, yang boleh nggak dibuat setelah pernikahan. Boleh, setelah tahun 2015 itu diperbolehkan, ada keputusan MK-nya ya, untuk diperbolehkan membuat perjanjian selama masa pernikahan. Nah, terus si putusan MK tadi menguatkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Tuh, berarti udah ini ya. Wih, ternyata udah ditanyakan semua Mas Rio. Udah lengkap. Udah lengkap. Ya ampun, ini nggak kerasa banget nih waktunya. Pertanyaan yang lain boleh kok. Pertanyaan lain boleh nih ya. Apa ya? Aku udah nggak nyiapin pertanyaan. Kita udah lama banget. Udah lama banget itu, tapi emang rame banget sih kasus ini tuh, pro dan kontra ya. Yang kita review ini, yang kita jadiin bahan acuan study case-nya itu memang pro dan kontra banget. Yang perkara perjanjian pernikahan ini, satu karena memang bukan sesuatu yang umum banget di Indonesia orang melakukan perjanjian pernikahan. Tahun 2013 aja waktu aku masih aktif itu tuh kayaknya aneh gitu loh orang buat perjanjian pernikahan. Lu ngapain? Emang lu gak percaya sama laki lo, bini lo? Emang lu niat cerai gitu? Pasti yang dipertanyakan pertama kali adalah itu. Emang lu niat cerai? Belum apa-apa lu udah kepikiran bakal pisah gitu kan? Ya itu. Tapi ternyata memang penting. Tapi dilihat lagi dengan kondisi kita. Tadi yang pertama adalah seberapa pentingnya dari perjanjian itu adalah kondisi dari mungkin financial risk-nya, terus pekerjaan, resiko pekerjaannya gitu kan. Terus apalagi tadi waris gitu kan. Warisannya kalau banyak banget gitu kayaknya emang perlu. Tapi kan kalau misalkan gini, waris itu kan jatuhnya harta bawaan ya. Warisan, harta waris. Iya, harta waris, maksudku setelah pernikahan itu dia masuk kategori kayak waris. Kalau warisnya gitu. sudah terjadi sebelum perkawinan. Oh gitu. Ya. Tapi bisa juga diperjanjikan nanti kalau ada warisan selama berlangsungnya perkawinan itu akan beda lagi ceritanya. Oh gitu. Itu bisa diperjanjikan juga ya? Bisa. Beda diperjanjikan kalau emang mau diperjanjikan gitu. Bisa. Dan hukum waris juga macam-macam loh di Indonesia. Iya, ribet. Iya, ada hukum waris secara perdata, hukum waris secara hukum Islam, juga ada beberapa masyarakat adat yang kalau bagi warisan hukum waris adat. Itu macam-macam. Jangan kau ingatkan hukum waris, saya dapat D diulang 4 kali masih segitu juga, ya udah saya nyerah. Gitu, hitungannya beda-beda. Iya, hitungannya beda-beda. Caranya beda-beda. Apalagi kalau waris Islam itu lebih ribet lagi hitungannya. Ya, karena menggunakan kompilasi hukum Islam secara spesifik. Ya, jadi kalau kondisi yang meninggal siapa, ninggalin berapa anak, ninggalin ibu, ninggalin istri, itu hitungan porsi itu beda lagi. Jadi kalau nanti di perjanjian pernikahan, perjanjian perkawinan, pranikah dan lain-lain itu kalau mau dirincikan bisa sangat-sangat rinci dan itu panjang. Tapi ini berlaku, maksudnya gini, itu kan yang misalnya kita perjanjian nih saat ini tahun 2023 contohnya. Terus itu berlaku untuk harta-harta dan utang-utang yang didapat di masa depan itu nggak sih, dihitung ulang apa gimana? Bisa Karena kan hitungannya kan beda. Bisa jadi. Ya gitu. Terserah nanti dibahasakannya gimana. Makanya biasanya kalau calon pengantin laki-laki dan perempuan atau sudah suami istri, mereka kan awalnya konsultasi dulu sama lawyer, sama advokat. Mereka akan konsultasi dulu kepada lawyer, advokat, konsultan hukum bisa. Kemudian nanti kalau udah jadi ya kita bawa ke notaris bisa. Nah, bentuk konsultasinya tuh nggak cukup 1-2 kali sih menurut saya. Dan itu akan datang ribet. Lalu
ternyata ada informasi yang baru didapatkan 2 bulan kemudian, itu kan bisa diubah lagi. Oh, dan ada kasus yang tenar banget itu, tapi bukan terjadi di Indonesia ya. Itu terjadi di Malaysia, yang pokoknya ada salah satu pesohor yang hartanya sampai 7 triliun dan itu diributin sama saat dia meninggal itu diributin sama ibu dan istrinya. Itu rame banget deh. Itu karena perkara pemisahan hartanya nggak clear dan nggak jelas. Sampai sekarang itu udah belasan tahun itu belum clear. Tuh. Kayak ternyata memang kalau uangnya banyak, emang perlu ya. Iya, iya. Tapi kayaknya kalau rekeningnya digitnya masih 6 gitu, nggak usah deh. Disatuin aja sama harta suami kalau digitnya masih segitu. Digitnya 6 tapi mata uangnya bukan rupiah. Itu lain lagi. Gitu ya, udah kalau gitu ini seru banget. Mam, kalau ada mau yang ditanyain lagi atau pemerintah ditanyain lagi itu bisa di kolom komen ya, nanti mungkin bisa kita bantu jawab di kolom komennya gitu ya. Dan Mas Rio ada mau pesan-pesan nggak? Pesan-pesan sebenarnya nggak ada sih, udah sampaikan semua. Kalau terkait topik hari ini sudah tersampaikan semua. Nah ini misalkan nih ada Pod Me Friend atau Moms yang mau konsultasi, bisa hubungin kemana? Ke sini nih. Oh, ke email boleh. Kami ada email, kemudian ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke, boleh. Atau ke akun Instagram juga boleh. Ya, ke akun Instagramnya di kantor saya boleh, pribadi saya juga boleh. Ya. Ini emailnya adalah rio@rcplaw.id. Bisa ke nanti akun Instagramnya kantor juga bisa @rcp.law. Gitu ya Mam, kalau memang ada yang mau ditanyakan lebih lanjut gitu yang terkait detail soal perjanjian pernikahan ini, silahkan aja, Mas Rio terbuka untuk konsultasi seperti itu gitu. Jadi oke, terima kasih banyak Mas Rio untuk waktunya, terima kasih kembali dengan senang hati, ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi untuk sharing dan berbagi sama Moms dan Pod Me Friend semua ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mam semua udah simak. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube Mom Academy, dan untuk lengkapnya ini bisa dilihat di podme.id. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.